Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel saya Riempi. Oke, kesempatan kali ini saya akan mau ngebahas ya masalah pedok motor ya. Nah, di sini pedok motornya itu model kotak ya. Bisa teman-teman lihat. Nah, ini modelnya kotak guys. Nah, di sini rodanya ada dua. Nah, di sini juga kotak juga guys. Nah, ini pun sama kotak. Jadi di sini pedoknya modelnya kotak. Biasanya kalau model kotak ini lebih kokoh guys dibanding modelnya yang bulat. Soalnya kan kebanyakan yang dulu-dulu itu pedoknya yang bulat. Maksudnya pedok bulat itu ininya nih, modelnya yang bulat. Itu biasanya kurang gimana ya? Kurang kelihatan kokoh lah, kurang kokoh lah. Kalau ini kelihatannya kokoh lah. Insya Allah kuat ini. Nah, di sini multifungsi ya pedoknya ya. Bisa diatur nih di sini. Nah, ini pengendalinya. Nah, ini bisa dipajukan, bisa dipundurkan. Nah, seperti fungsi. Nah, ini yang di sini tuh buat di armnya, arm motornya, arm belakang. Biasanya yang model kayak gini, yang kayak ya gini, itu biasanya yang model armnya yang ada bautnya. Nah, di sini juga sama. Ini yang kirinya, ini yang kanannya nih. Ini juga sama. Nah, bisa teman-teman lihat. Nah, yang kendorin ini bisa bisa mundur, bisa maju. Nah, kalau udah sesuai yang di motor tinggal dikencengin aja ini. Insya Allah kuat ini, nggak bakal kendor apa gimana. Nah, ini di sini kan eh, khusus yang motor sport ya, yang ininya pakai baut, yang armnya pakai baut, Nah, bisa teman-teman lihat lah biar lebih jelas ya. Nah, nah ini model Y-nya ini. Biasanya kalau armnya yang model baut, nah biasanya ini nyantolnya ke sini bautnya. Nah, sini jadi lebih apa ya? Kalau model baut itu lebih kokoh lah. Nah, ini model model yang pakai baut yang armnya. Nah, di sini juga ada juga nih. Soalnya ada dua macam, dua tipe. Ini model Y, terus ada yang model L. Model L-nya tuh kayak gimana? Nah, nah, ini model L-nya. Biasanya ini yang model L kayak gini, yang nggak ada bautnya, yang nggak ada baut di armnya. Jadi dia langsung ke armnya langsung ke armnya langsung gini. Nyangkutnya langsung ke armnya langsung. Jadi kayak gini. Kalau ini biasanya lewat ke bautnya, baut yang di armnya, baut yang di armnya. Tapi kebanyakan sekarang motorsport itu pakai baut ya. Modelnya yang kayak gini nih, kebanyakan. Yang model ini udah agak jarang kayaknya nih, waktu dulu-dulu aja nih. Nah, kenapa saya beli yang kayak gini ya? Apa namanya? Biar kepake lah. Motor apa aja juga bisa lah. Kadang motor bebek juga modelnya yang kotak ini bisa kepake juga nih, bukan yang sport juga. Biasanya kayak Satria FU juga bisa,
motor-motor yang inilah, yang bukan sport juga kadang bisa nih yang pakai kayak gini. Jadi multifungsi guys. Jadi nggak usah beli pedok dua, misalkan ya ini buat buat yang motor sport, ini buat motor yang misalkan motor bebek atau yang nggak ada bautnya, yang nggak ada bautnya di sininya, maksudnya di Arabnya. Nah, kalau ini kan multifungsi gitu, bisa dipakai di motor apa aja selain sport ya. Kalau ini otomatis yang motor sport universal lah, bisa semua lah. Ini udah ada ininya, maju mundurnya, jadi bisa disesuaikan. Nah, terus ini cara pakai yang ininya juga teman-teman bisa lihat ya. Ini juga ini kan modelnya yang bulat ya. Ini kan kotak nih, kotak. Nah, yang bulat juga kalau dipakai ini bisa nih guys. Nah, tinggal kesinin aja guys. Nah, tinggal sesuaiin aja, ntar masukin mau pedokin motornya. Nah, ini tinggal kunci aja guys. Nah, ini kuat, insya Allah ini kuat. Nah, kuat guys. Tinggal kita atur aja. Kalau kurang panjang ya tinggal kita kesini majuin. Kalau terlalu kepanjangan tinggal mundurin, tokin ini. Jadi gitu guys. Jadi ini pedoknya multifungsi ya. Bisa dipakai di motor bebek juga bisalah yang modelnya L kayak gini. Ini juga bisa diganti juga sama guys. Nah, tinggal buka. Nah, ini tinggal masukin lagi. Nah, ini kiri kanannya tinggal disesuaikan aja guys. Tinggal sesuaiin aja sama armnya, arm motornya. Nah, tinggal kencengin, udah kencang ini. Insya Allah kencang ini, aman. Kayak gitu guys. Daripada teman-teman misalkan punya motor sport ada, motor bebek ada, yang mending belinya yang model kayak gini. Karena ya lumayan ngebantu lah. Misalkan teman-teman punya motornya ada banyak gitu, motor sport atau motor bebek, ya kalau pedoknya nggak ada ya mending pakai pedok ini guys. Beli pedok yang ini aja guys. Multifungsi soalnya bisa dipakai lah di motor sport ya, motor bebek juga bisa lah sesuai eh, ininya ya, sesuai motor yang bebek itu gak semuanya apa ya, nggak bisa, kadang ada yang bisa ada yang enggak. Kalau motor sport ya insya Allah bisa semua ini mah. Kadang ya kalau motor bebek ya kadang terlalu ada yang mintanya terlalu jauh, ada yang mintanya terlalu dekat, maksudnya ini kalau ini kan paten nih, nggak bisa di apa ininya nih, nggak bisa ditekan ke sini, nggak bisa dilebarin. Kalau yang modelnya bulat itu bisa dideketin, bisa dijauhin dia. Kalau ini kan paten ini, karena kuat ini. Jadi nggak bisa di apa ditekan sini, dikeluarin itu nggak bisa. Jadi ya kelemahannya itu sih dibanding sama yang bulat itu. Makanya makanya ini yang motor bebek itu nggak bisa semuanya ya guys. Nggak bisa semuanya bisa dipakai karena terlalu biasanya kalau motor bebek itu kebanyakan ya harus dekat dia.
Kalau jauh ke sini dia armnya nggak bisa deh, harusnya agak dekat, ini juga harus agak dekat, makanya ini kan nggak bisa ditekenin lagi kayak gitu guys. Dari sini bisa paham ya guys, di sini bisa paham lah teman-teman lah. Mungkin tinggal copot aja guys, bisa diganti lagi. Kalau motor sport mah bisa semua ya guys, bisa semua. Kebanyakan yang motor sport ya pada armnya itu pada lebar-lebar dia. Biasanya dia segini juga, nah, ini segini juga udah cukup ya. Nggak langsung sampai ke sini, nggak sampai puluh kayak gini. Biasanya motor sport kan pada gede-gede, armnya itu pada lebar-lebar. Nah, kayak gitu guys. Jadi ada kelebihannya, ada kekurangannya. Cuma kekurangannya ya, ya paling nggak bisa ini doang, nggak bisa atur di kencang, di kedalemin apa dilebarin itu nggak bisa. Beda sama yang bulat ya guys. Nah itu kekurangannya itu doang sih guys. Yang lainnya mah oke. Nah ini yang dimaksud ini buat tangannya guys. Jadi kayak gini, misalkan roda, nah ini tinggal gini, masukin, nah, tinggal gitu guys. Contoh terpasangnya kayak di thumbnail saya guys, yang di video itu thumbnailnya. Nah, contohnya kayak gitu guys, contoh pemasangannya. Oke mungkin itu aja ya guys, ngebahas masalah pedok motorsport ya. Jadi teman-teman, mending ini aja guys, kalau beli pedok ya mending model yang kayak gini aja guys, kuat kokoh. Apalagi banyak motornya sport, nah ini wajib sih kalau motor sport itu, kalau nggak ada pedok itu susah ya. Misalkan ya kalau apa yang nggak ada standar duanya, contohnya ya kalau motor saya ya motor Ninja itu kan nggak ada standar duanya, ada standar satu doang. Itu sangat guna sekali lah, misalkan mau ganti ban juga enak, terus mau ngelumasin rantai juga enak, bisa diputar gitu. Jadi kalau motor sport itu ya wajib punya pedok kayak gini lah, wajib banget malah. Jadi itu aja ya guys, ngebahas videonya ya. Oke, kita cukupkan aja. Terima kasih ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.